Saya agak ilmiah ya, agak berat sedikit saya bawa malam ini. Simple logic. Di zaman Nabi Muhammad saja, dari Makkah dan Madinah, Masjidil Haram, Milal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa, nggak ada foto Nabi Muhammad dalam masjid. Sampai di Masjid Muhajirin kota Surabaya, adakah? Nggak ada. Foto Nabi Muhammad berkuda, nggak ada. Foto Nabi Muhammad masih bayi, nggak ada. Simple logic, logika sederhana. Kalau itu tak ada gambarnya, bagaimana mungkin Isa masih ada gambar? Gambar siapa itu? Divisualisasikan dalam dua bentuk, gambar maupun foto. Disinilah menunjukkan bahwa orang-orang Islam itu jujur beriman kepada Allah. Ini kita masih SD. Encik mau ajar kalian semua ya. Tolong gambar wajah Tuhan. Allahu Akbar. Ini masih SD. SD Kemim 25 saya, SD gereja. Dulu lukis gambar Tuhan. Teman saya ada yang bengkok begini, ada yang Masya Allah. Nah, jadi begini teman-teman, tulisan dari Yahya Waloni di bagian belakang bukunya itu adalah Nabi Muhammad SAW dilahirkan bulan Rabiul 571, ya, bla bla bla. Namun hingga saat ini tidak seorang pun Muslim bisa membuktikan secara nyata postur tubuh atau wajah Rasul, baik dalam bentuk gambar foto maupun dalam bentuk gambar lukisan, kecuali sejarah. Tapi anehnya Nabi Isa putra Maryam yang lahir pada tahun 6 sebelum Masehi bisa dilukiskan dengan nyata postur tubuh dan wajahnya dalam bentuk gambar foto dan dalam bentuk gambaran lukisan hingga kini ada di mana-mana. Adakah foto Nabi Muhammad? Nggak ada. Kenapa? Karena di zaman Rasul SAW belum memasuki era modernisasi and secularism, sehingga produk-produk menakjubkan modern seperti handycam, handphone dan laser, kamera tak ada di waktu zaman Rasulullah, apalagi handycam. Bagaimana mungkin di zaman 576 tahun sebelum Muhammad sudah ada foto? Tunggu, serius ini, serius. Kalau itu tak ada gambarnya, bagaimana mungkin Isa masih ada gambar? Gambar siapa itu? Divisualisasikan dalam dua bentuk, gambar maupun foto. Ini kita masih SD. Encik mau ajar kalian semua ya. Tolong gambar wajah Tuhan. Allahu Akbar. Ini masih SD. SD Kemim 25 saya, SD gereja. Dulu lukis gambar Tuhan. Teman saya ada yang bengkok begini, ada yang Masya Allah. Dia mengklaim, dan anehnya ini ketika saya baca pertama kali langsung saya ketawa gitu loh teman-teman. Karena argumen dia dimulai dengan masalah foto Nabi gitu loh. Ya, foto Rasul itu tidak ada, sedangkan foto Isa kok ada gitu ya. Nah, saya pengen ajak teman-teman untuk mencoba memahami cara pikir mereka terhadap masalah gambar dari Nabi atau Rasul yang mereka seringkali pentingkan, titik beratkan. Karena bagi kita yang Kristen ketika membaca ini, kita lihat, what? Apa pentingnya gitu kan ya? Apa pentingnya buat kita gitu masalah ada gambar, ada fotonya. Tapi bagi mereka penting. Kenapa begitu? Nah teman-teman, di tahun 2015 ada sebuah penembakan di Prancis, yaitu penembakan di kantor redaksi Charlie Hebdo, ya, yang dilakukan oleh, kalau saya tidak salah, ada korbannya itu ada 12 orang meninggal, 11 orang luka-luka. Dan dilakukan oleh mereka yang Muslim. Kenapa? Karena Charlie Hebdo ini adalah sebuah majalah atau sebuah mungkin tabloid begitu, yang menerbitkan karikatur-karikatur yang memang anti agama, ya. Dan salah satunya mereka menerbitkan karikatur Muhammad, yang bagi orang Muslim ini sangat amat sekret banget. Tetapi sekali lagi tidak semua Muslim ya, tapi sebagian kelompok besar Muslim itu sangat marah kalau misalnya ada figur gambar atau foto dari Muhammad yang ditampilkan begitu. Nah, ini memicu mereka akhirnya melakukan penembakan terhadap kantor majalah Charlie Hebdo dan ya itu 12 orang meninggal. Nah, ternyata ini bukan kejadian satu-satunya, teman-teman. Setelah saya telisik lagi sejarahnya
Nah, ternyata teman-teman, pada tahun 1955 itu di Amerika, di New York, pengadilan tingginya, itu mereka memasang patung, ya. Patung dari tokoh-tokoh yang mereka anggap orang-orang yang berjasa memberikan hukum. Di situ ada patung Yesus, lalu ada patung Musa, lalu kemudian ada Konfusius, lalu ada juga mereka memasang patung Muhammad. Nah, menariknya tahun 1955 dikritik habis-habisan oleh 3 negara, ya, yaitu Pakistan, Mesir, dan yang terakhir adalah negara kita Indonesia. Saya baru tahu itu. Ya. Jadi Indonesia termasuk salah satu dari 3 negara yang mengkritik kebijakan dari Pengadilan Tinggi Amerika yang memasang patung Muhammad. Dan akhirnya tahun 1955 itu patung Muhammad itu diturunkan karena tidak boleh sama sekali menaruh image atau imaji dari Muhammad. Nah, di bagian lain teman-teman, ada majalah Times, itu tahun 1974, juga mengeluarkan permintaan maaf karena mereka itu memunculkan gambar dari Muhammad yang diambil dari sebuah manuskrip di abad 14, teman-teman, dari Persia. Dan itu kemudian mengakibatkan banyak orang itu tersinggung, ya. Banyak muslim tersinggung dan akhirnya The Times merilis sebuah permintaan maaf pada tahun 1974. Belum lagi teman-teman, di Afghanistan itu pernah terjadi pembakaran bendera Denmark, ya. Karena salah seorang kartunis dari Denmark itu juga menerbitkan gambar kartun Muhammad. Di tahun 2011 mereka bakar bendera Denmark dan itu menjadi reaksi yang sangat-sangat besar sekali. Termasuk salah satunya ada seorang kartunis dari Swedia, ya. Diancam teman-teman, kepalanya itu dihargai $100,000 karena dia mengeluarkan kartun tentang Muhammad, dan itu sangat sensitif buat mereka, buat saudara-saudara kita yang muslim. Nah, kenapa saya munculkan data-data ini? Saya munculkan data-data ini supaya kita mengerti, gitu. Karena memang respon kita, saya ketika membaca membaca tulisan dari Yahya Waloni ini, saya ketawa banget. Kenapa? Karena apa pentingnya foto dan gambar. Tetapi memang buat mereka itu sangat sensitif. Karena mereka menganggap Nabi dan Rasul itu tidak boleh digambar, begitu, ya. Karena di Quran sebenarnya tidak ada ayat tentang itu, tetapi di hadis itu ada yang menyatakan bahwa dilaranglah, atau kurang lebih seperti itu. Jujur orang Islam gak mau ngarang-ngarang cerita yang dusta. Orang tidak ada dihadir-hadirkan dengan gambar, dilukis-lukis, nggak boleh dalam Islam itu. Nah, kita hargai lah, ya, kita hargai pandangan atau pendapat mereka tentang Muhammad yang tidak boleh digambar atau dimunculkan dalam rupa tertentu. Tetapi, teman-teman, yang terjadi adalah kalau teman-teman masuk di grup Facebook, di dalam grup debat dan sebagainya, saya juga ada di dalamnya, saya sebagai seorang silent reader, saya mengcapture bahwa salah satu argumen mereka menyerang kekristenan adalah ketika mereka mengatakan bahwa wajah Yesus itu punya banyak versi. Yesus itu punya banyak versi, ada yang kulit hitam, ada yang kulit putih, bahkan ada Yesus dari China, ada Yesus dari negara mana, begitu. Dan argumennya adalah berbagai gambar Yesus milik umat Kristen di berbagai negara itu beda-beda, tidak ada yang sama. Dan semuanya, perhatikan ini, fiktif, hasil imajinasi dan ilusi para pelukis yang belum tahu wajah Yesus yang asli. Ya, makanya saya seringkali kalau lihat ini ya teman-teman, saya cuman ketawa-ketawa aja, lucu aja ya. Argumen mereka kayak begini. Ya, kita ngerti lah sekali lagi karena mereka menganggap gini. Jadi gini, alur logikanya nih kayak gini. Kristen itu adalah agama yang salah menurut Waloni, ya. Kenapa? Karena ada gambar Yesus, ya. Premisnya adalah adanya foto atau gambar itu bukti dari rekayasa, ya. Dan yang kedua, Yesus itu ada fotonya, Muhammad itu tidak ada. Jadi kesimpulannya Kristen itu rekayasa gitu karena ada foto Yesus. Nah, kita akan babat habis argumen-argumen dia dengan kesalahan, dengan premis-premisnya, dan saya akan tunjukkan kepada teman-teman bahwa ada kacau balau logika yang terjadi di sini, ya. Ini kacau jiwanya minta ampun, ya. Yang pertama, ya, apakah apakah adanya foto dan gambar itu bukti terjadi rekayasa?
Nah, teman-teman, di gambar di layar teman-teman itu ada beberapa versi foto. Mungkin sebagian dari teman-teman udah langsung bisa menebak, saya ingin address kepada tokoh siapa. Ini adalah seorang tokoh bernama Cleopatra, ya. Cleopatra itu digambarkan di dalam berbagai versi, teman-teman. Ada yang versinya, ya, di sebelah kanan, sebelah tengah. Loh, teman-teman, ini ada patungnya, ada ininya, ya, ada gambarnya. Teman-teman bisa melihat bahwa gambar-gambar ini itu berbeda. Berbeda satu dengan yang lain. Pertanyaannya adalah, dengan adanya gambar Cleopatra, apakah berarti tokoh Cleopatra itu adalah tokoh rekayasa? Nah, ini aja udah logikanya kan salah. Begitu keliru, sangat amat keliru, ya. Hanya karena ada gambar atau ada fotonya, dalam tanda kutip ya, tentu bukan karena foto, tetapi itu gambar lukisan. Hanya karena ada gambar atau ada fotonya, tidak merupakan bukti bahwa tokoh tersebut fiktif. Orang yang bilang bahwa Cleopatra fiktif gara-gara ada gambar Cleopatra yang macam-macam itu adalah orang yang logikanya nggak jalan. Clearly, ya kan? Dan kita tahu bahwa tokoh Cleopatra itu ada dan digambarkan di dalam satu imajinasi artis. Jadi gini, kalau dikatakan bahwa Yesus itu ada fotonya, Muhammad itu tidak ada fotonya, itu pun keliru. Jadi premis pertama, hanya karena ada gambar atau foto itu tidak menunjukkan itu rekayasa, ya kan? Yang kedua, kalau Yesus ada fotonya, Muhammad itu tidak ada fotonya, itu kata orang-orang ini. Pertanyaannya, benarkah demikian? Simple logic. Di zaman Nabi Muhammad saja, dari Mekah dan Madinah, Masjidil Haram, Milal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa, nggak ada foto Nabi Muhammad dalam masjid. Sampai di Masjid Muhajirin, kota Surabaya, ada kan? Nggak ada. Foto Nabi Muhammad berkuda, nggak ada. Foto Nabi Muhammad masih bayi, nggak ada. Simple logic, logika sederhana. Apakah Muhammad itu tidak ada gambarnya? Teman-teman, saya tunjukkan kepada teman-teman sebuah naskah berjudul Jami' al-Tawarikh. Ini adalah sebuah naskah sejarah yang berasal dari abad 14, ya, dari sejarawan Persia, ya. Ditulis oleh Rashid al-Din Hamadani, ya. Jadi dari abad 13 ya sampai abad ke-14 itu sejarawan itu. Dan kalau teman-teman perhatikan di gambar sebelah kiri itu adalah gambar dari Muhammad. Lukisan dari Muhammad. Dan itu adalah kejadian Isra Miraj, ya. Dikatakan bahwa Muhammad itu naik buraq, ya, naik burak gitu ya. Seperti itu. Yang sebelah kanan itu adalah gambar dari Muhammad yang memegang batu Hajar Aswad di Mekah, ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat bahwa gambar Muhammad pun sebenarnya sudah ada dari abad 14. Kenapa mereka mengklaim bahwa kalau misalnya ada gambar berarti rekayasa? Dengan menggunakan logika dari Yahya Waloni, jika ada gambarnya berarti rekayasa, maka dia sedang mengatakan nabinya sendiri itu rekayasa. Itu faktanya. Ini adalah gambar Muhammad yang lain. Dan ini juga adalah sebuah gambar dari naskah kitab Al-Athar Al-Baqiyah An Al-Qurun Al-Haliyah dari Abu Raihan Al-Biruni, ya. Itu bahkan gambar yang berasal dari abad ke-10. Masih jauh lebih tua lagi. Digambarkan Muhammad yang sebelah kanan itu, teman-teman, dan beberapa Hawariyun, beberapa sahabatnya, teman-teman. Nah, ini pun adalah gambar Muhammad. Sehingga ketika mengatakan, ya, Waloni ini mengatakan bahwa Muhammad tidak ada foto, jelas ada gambarnya. Dan ketika dia mengatakan premisnya demikian, ada foto gambar itu bukti rekayasa, ngelantur. Dia sedang mengatai nabinya sendiri bahwa nabinya itu juga rekayasa karena ada gambar atau ada fotonya. Ya kan? Sehingga argumentasi dari Yahya Waloni ini adalah argumentasi yang totally salah. Ketika dia mengatakan Kristen itu rekayasa karena ada foto Yesus, itu ngelanturnya minta ampun. Disinilah menunjukkan bahwa orang Islam itu jujur beriman kepada Allah. Jujur orang Islam, gak mau ngarang-ngarang cerita yang dusta. Orang tidak ada dihadir-hadirkan dengan gambar, dilukis-lukis, nggak boleh dalam Islam itu.